Halo Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, senang sekali kita berjumpa kembali di hari yang baru, pekan yang baru, di tahun yang baru ini. Kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan sepanjang tahun ini, tahun 2021, dan kami bersyukur untuk tahun yang baru di tahun yang 2022 ini. Kami akan mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memampukan kami supaya kami melihat betapa besar cinta kasih Tuhan, dan kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melaksanakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, bacaan kita pada hari ini berdasarkan Ayub pasal 42. Ayub pasal 42 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11. Ayub pasal 42 ayat 10 hingga ayat 11 yang berbunyi demikian. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 pesita dan sebuah cincin emas. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengarkan, merenungkan, memelihara, dan bahkan diberikan kekuatan untuk melaksanakan di tengah kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, 2021-2020 itu bukan tahun yang mudah untuk dilewati. Dan kita punya banyak harapan supaya di tahun 2022 itu keadaan lebih baik, keadaan itu dipulihkan. Tapi ngomong-ngomong tentang pemulihan, sebenarnya pemulihan apa sih yang dibutuhkan oleh manusia masa ini? Tentu pemulihan secara fisik ya, karena kita 2022 ini, 2021, 2020 ini penuh dengan ancaman sakit penyakit. Jadi ya mungkin secara fisik terlalu banyak tinggal di rumah, kurang pergerakan, atau jadi sakit karena ada yang mungkin pernah terpapar COVID dan lain-lain. Kita butuh pemulihan fisik. Ada yang butuh pemulihan ekonomi, mungkin ada yang kemarin di PHK atau pekerjaannya gulung tikar, atau ya berbagai macam persoalan. Itu butuh pemulihan ekonomi. Ada yang butuh pemulihan psikis karena misalnya depresi atau stres karena terlalu lama tinggal di dalam rumah begitu. Nah, jadi ada banyak pemulihan yang dibutuhkan dan kita berharap bahwa kita mendapatkan pemulihan. Persoalannya adalah pemulihan itu saja tidak cukup. Dari bacaan yang barusan kita baca, Ayub mengalami pemulihan yang luar biasa. Tuhan mengembalikan lagi kesehatannya, Tuhan mengembalikan lagi harta bendanya, Tuhan mendapatkan kembali anak-anaknya. Jadi dia mendapatkan anak ya, dia mendapatkan anak kembali. Jadi dia ya dipulihkan lah. Tapi pemulihan itu tidak hanya terjadi dari hal-hal di luar saja, tetapi juga hatinya Ayub itu mengalami pemulihan. Yang pertama, dia berdoa bagi sahabat-sahabatnya. Ya memang ketika semua orang pergi, sahabat-sahabatnya itu tinggal maksudnya bertahan gitu untuk tetap ada di sekitarnya. Tapi memang mungkin juga ada dalam diskusi atau perdebatan itu yang menyakiti hati Ayub. Jadi kan beberapa temannya itu ada kala terkesan menghakimi, tidak menghibur, tidak menguatkan gitu kan. Nah, tapi dia berdoa buat sahabat-sahabatnya bahwa ya mungkin dia juga merasa salah atau dia bersyukur juga, terus nggak dia diceritakan ya doanya tentang, tapi dia berdoa buat sahabat-sahabatnya, dan doanya pasti bukan yang negatif supaya mereka juga tertimpa, enggak, pasti yang positif. Nah, yang kedua adalah dia makan bersama dengan saudara-saudaranya laki-laki perempuan, kenalan-kenalan namanya, yang waktu dia menderita itu mereka entah berantah. Jadi dia mau berdoa, mau makan bersama dengan orang-orang yang dulu meninggalkannya. Dan ini adalah pemulihan yang dialami Ayub. Tuhan memulihkan bukan hanya kondisi fisik, bukan hanya harta benda, bukan apa yang ia miliki, tetapi juga hatinya. Ia bisa mengampuni, ia bisa menerima, ia bisa mengasihi orang-orang yang mungkin melupakannya, mungkin menyakiti. Dan ini yang penting di tahun 2022. Kita butuh pemulihan fisik, kita butuh pemulihan psikis, kita butuh pemulihan ekonomi, pemulihan sosial, pemulihan banyak hal, apalagi terjadi banyak kekerasan, banyak fenomena bencana alam dan lain-lain. Kita butuh banyak sekali
pemulihan. Nah, tetapi juga seiring dengan itu kita juga butuh supaya hati kita itu dipulihkan oleh Tuhan, supaya kita bisa memaafkan, mengikhlaskan apa yang terjadi di sepanjang tahun 2020 dengan 2021 ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya pernah membaca bahwa ikhlas itu seperti ketika kita buang air besar. Kita tidak lagi memperhitungkannya, kita tidak mengingat-ingat berapa kali kita melakukannya, ya sudah, yang sudah berlalu ya sudah. Nah, saya pernah baca di Instagram, itu bukan kata-kata saya nggak sepintar itu, tapi ya mari kita memohon pemulihan dari Tuhan agar yang dipulihkan itu bukan cuma fisik kita, bukan cuma apa yang ada di luar diri kita, tetapi juga hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk tahun yang baru, terima kasih untuk sukacita yang baru. Kiranya Tuhan pulihkan kami supaya kami lebih mengasihi lagi, supaya kami bisa mengampuni yang terjadi di masa lalu, supaya kami dapat menapaki masa depan dengan penuh sukacita dan kedamaian. Dan tak henti-hentinya kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang masih berjuang di tengah pandemi COVID-19, yang terdampak kondisi tubuhnya, fisiknya, ekonominya, sosialnya, maupun psikisnya. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan jadikan kami sesama yang juga turut menopang mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Bapak Ibu, selamat menapaki 2022 dengan ikhlas dan dipulihkan supaya kita menapaki dengan sukacita dan kedamaian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap taati protokol kesehatan, tetap penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.